Telepon polisi. Inilah aksi dramatis seorang wanita muda pelayan salah satu minimarket saat menghalau seorang pria berbadan tegap, lengkap mengenakan jaket dan helm saat hendak kabur menggunakan kendaraan roda duanya. Sang pria diduga telah mencuri makanan dari sebuah minimarket di kawasan Kota Jember, Jawa Timur. Ia sempat kewalahan saat ditarik wanita hingga kesulitan melajukan kendaraan di tengah keramaian kota. Tapi sayang, dari sekian banyak orang yang melihat, mereka justru tak berusaha meringkus pencuri membantu perempuan yang menghalau. Barangnya dikembali. Barangnya dikembali. Berapa kembali? Aduh, 911. Hah? Iya, 911. Perempuan tadi akhirnya berusaha sendirian menangkap pria terduga pencuri. Tapi karena si pria lebih besar, ia akhirnya lolos. Bahkan si perempuan sempat terseret ketika memegangi motor yang hendak dilaju kencang. Itu kan tadi ada ibu-ibu, Ya. terus Ada laki-laki juga ya kayaknya ya. laki-laki, terus banyak orang di sekitar Iya. pada cuek, terus melihat ibu-ibu tarik-tarikan. Kejadian ini memang cukup miris, mengingat teriakan yang disuarakan wanita tersebut seolah tak mendapat respon dari pengguna lainnya. Sejak video ini viral, belum diketahui pasti apakah si pria telah ditangkap pihak kepolisian setempat atau masih buron. Namun kejadian ini jelas menyisakan ironi dari masyarakat perkotaan yang mulai acuh menolong hingga satu sama lain hanya menonton. Lantas bagaimana reaksi selebriti ketika melihat video tersebut? Ironis ya. Ya, ironis lah orang sekarang cuek, terus atau mungkin alasannya juga ada alasannya, mungkin takut si pengutilnya tadi bawa senjata. Iya, gitu. mungkin. Cuman harus dirubah sih. Betul. Mindset masyarakat kita gitu. Jadi Iya. kita harus lebih care. Lihat ada apa sih kok sampai di pinggir jalan, kalau nggak ada sesuatu kan nggak mungkin seperti itu gitu. Nah, Jadi mungkin bisa diperhatikan dulu, apalagi tadi kan kayak di tengah jalan itu bahaya banget kan. Iya. Kalau misalnya ada kendaraan yang lewat kencang bisa jadi kecelakaan. Iya. Jadi minggir dulu, tanyain kenapa gitu. Iyalah, karena kan kita kan harus toleransi ya, karena kita kan negara yang berpancasila nih. Maksudnya sila kedua kita kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Kita harus mengadapkan semua teman-teman atau saudara atau siapapun itu sebagai ya keluarga kita gitu loh. Kalau misalnya pastinya pun insya Allah ya, maksudnya bukan kita gimana-gimana, kalau kita melihat hal seperti itu pasti nggak usah pikir lama, pasti langsung kita tolong gitu loh. Minimal kita tanya ada apa sih. Ya. Kalau memang berbuat salah ya udah kita serahkan ke pihak yang berwajib dan nggak boleh main hakim sendiri juga. Benar. Iya, kalau menurut saya sih miris banget ya. Gitu. Di saat ada kejadian, orang-orang di sekelilingnya malah cuma nonton atau ngeliatin aja tanpa membantu. Berarti apa ya? Empatinya benar-benar nggak ada. Terus juga ya itulah, bener kata lagu Rhoma Irama gitu. Zaman sekarang orang kebanyakan hidupnya sudah nafsi-nafsi. Jadi nggak mau peduli dengan kejadian di sekelilingnya. Padahal kalau menurut saya mbaknya itu kan butuh bantuan gitu, karena lagi ada masalah. Tapi itu tadi malah dicuekin, malah ditonton, gak ada yang peduli. Miris banget. Sementara kejadian miris sang pengejar maling tak tergubris di tempat berbeda, akhirnya pelarian sopir yang membawa mobil Karen Delano tertangkap sudah. Sang supir yang melarikan mobil Karen ditangkap di sebuah desa kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang mengejutkan, rupanya polisi tak hanya menangkap sopir Karen semata, tapi bersama 2 orang lainnya yang diduga sebagai komplotan. Menurut keterangan polisi, sang sopir berkomplot dengan 4 teman lainnya dalam penggelapan mobil. Sementara 2 orang lainnya masih DPO alias daftar pencarian orang. Kejadian tersebut dapat kita ungkap ya pada hari Sabtu sekitar pukul 16.00 kita tim dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Baktiar yang melakukan penangkapan di wilayah Bandung
ya, Jawa Barat. Jadi kami dari Polsek Metro Setiabudi melakukan penyelidikan secara mendalam hingga ditemukan yang bersangkutan berada di wilayah Bandung. Sebelumnya tim melakukan pemeriksaan ya, dan penggeledahan ya, di satu tempat yang menjadi tempat tinggalnya selama ini di wilayah Depok. Dari situ kita mendapatkan informasi dan keterangan tambahan hingga sampai kepada Bandung, Jawa Barat. Ya, kami juga berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang terlibat ya, dalam kasus penggelapan tersebut. Dengan inisial adalah B dan H. Untuk perannya sendiri masih dalam pemeriksaan. Untuk unit kendaraannya sendiri ya, sementara masih dalam pengejaran. Jadi pada saat kita mengamankan pelaku, ya, mobil tersebut sudah berpindah tangan. Keberadaannya sendiri sekarang kita sudah ketahui. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita dapat temukan. Kronologinya yaitu tanggal 27 terakhir saya melihat mobil itu sama bapak itu jam 4:30 sore. Di apartemen saya setelah saya pulang dari fitness itu jam 1 siang, 3 jam itu kan saya nggak ketemu sama dia karena dia di parkiran kan. Jadi terakhir kali saya tahu bahwa tidak ada pelaku ini dan juga mobil saya jam 4:30 sore. Identitas sudah dapat kita ungkap. Ya, 2 orang masih kita lakukan pengejaran ya, sebagai DPO yang kemungkinan juga terlibat. Jadi total yang terlibat ya, kami duga adalah sebanyak 5 orang. Ketika mengetahui sang sopir yang usianya sudah 54 tahun berkomplot dengan 4 teman lainnya, Karen Delano cukup syok. Terlebih saat awal melamar ia sudah menganggap si sopir layaknya orang tuanya. Lantas benarkah Karen akan tetap melanjutkan laporannya ke polisi? Saya sebenarnya ini malah manajemen saya yang terpukul sekali ya. Saya juga sebenarnya teman-teman, tapi ini bapak tuh udah tua, 54 tahun. Ini saya nggak bisa marah juga ngelihat dia, sebenarnya malah saya kasihan. Maksudnya saya kasihan melihatnya tuh, saya malah kayak saya kayak diingatkan saya punya orang tua bapak saya jadi ingat almarhum papa saya gitu. Karena dia udah tua banget gitu ya. Makanya tadi saya cuma bertanya, bapak apa motifnya, kenapa saya orangnya. Jadi kalau ditanya sama teman-teman wartawan, saya gimana, ya dalam hati saya mengampuni beliau lah. Saya udahlah, saya serahkan kepada teman-teman kepolisian dari Bang Arif Oktora dan juga Bang Bahtiar. Ya saya berikan kepercayaan kepada teman-teman kepolisian. Tapi saya bilang sama bapak tadi, supir, saya bilang bapak tetap harus melanjutkan pertanggungjawaban ini kepada lewat teman-teman kepolisian hukum. Artinya proses hukum tetap berjalan. Ya. Ya. Terkait modus ini, ya kami duga ya, supir tersebut merupakan sindikat penggelapan kendaraan dengan modus sebagai supir pribadi. Status pelaku tersebut memang berpindah-pindah, ya, artinya tidak menetap. Dan ini memang sebagai profesi. Oleh karenanya kita menduga yang bersangkutan adalah sindikat penggelapan kendaraan bermotor. Ya, terkait motif sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami hasil pemeriksaan. Namun kuat dugaan jika sopir Karen Delano memang bagian dari komplotan penggelapan mobil di Bandung, Jawa Barat. Dari keterangan ya mengatakan faktor ekonomi, namun kita masih menduga karena ini terkait dengan satu sindikat karena mereka satu sama lain saling mengenal sehingga kita masih melakukan pendalaman. Ini pembelajaran besar buat saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat semua teman-teman, semua warga masyarakat Indonesia lah. Ternyata di sini saya belajar banyak. Belajar semua, karena ini kan pengalaman pertama kali saya bisa di halaman sih ketemu sama bapak-bapak, abang-abang kepolisian yang hebat-hebat. Ini pengalaman pertama, jadi ini juga menjadi pembelajaran yang pertama buat saya yang besar sekali. Berarti artinya SOP di dalam penerimaan karyawan tuh benar-benar harus telitinya sangat luar biasa. Begitupun juga surat-surat mereka di saat mereka awal kerja itu memang harus lebih detail lagi. Jadi ini pembelajaran buat kita lah.
Jika penantian Karen Delano terhadap mobil yang digelapkan sang sopir mulai menemui titik terang, komedian Yadi Sembako tampaknya tengah menghadapi babak baru pemeriksaan Polres Tangerang Selatan atas kasus dugaan penipuan yang dilaporkan Andri. Kemarin Yadi Sembako sedianya hadir menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan. Tapi kepada tim Gospot, Yadi mengaku berhalangan sehingga pemeriksaan atas dirinya dijadwalkan ulang. Dari semalam saya sudah siap-siap bukti-bukti semuanya, bahwa saya hanya diperintah, saya diarahkan semuanya, sudah siap-siap saya juga. Tapi dari kuasa hukum kita dia mau dampingin sendiri, nggak lewat juniornya gitu. Reschedule sama kuasa hukum. Kalau saya sih sudah siap gitu kan, karena beliau mau mendampingi sendiri gitu. Ya, Yadi Sembako dilaporkan pemilik vendor terkait jasa pembayaran yang diduga menggunakan cek kosong. Yadi dilaporkan bersama Gus Anom karena diduga telah melakukan penipuan. Yadi sendiri belum bisa memberikan keterangan resmi ke pihak kepolisian lantaran masih menunggu itikat penyelesaian dari Gus Anom, rekan usahanya. Tapi kepada pihak pelapor, Yadi ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari awal saya udah bilang sama Kang Adri, ya kan, saya mau kekeluargaan secara pribadi, bukan secara PT. Jadi mereka itu menggunakan jasanya Mbak Amel untuk launching gudang artis manajemen, ya kan? Semua dari A sampai Z sudah dilakukan oleh klien kami. Dia memberikan cek itu tanggal 25 ya. Ternyata ceknya itu kosong. Secara cost ya overhead beliau udah keluarkan semua loh ya untuk acaranya Gus Anom gitu kan. Tapi nyatanya cek itu tidak bisa dicairkan, kosong. Memang beliau memberikan saya cek di H-1 di tanggal 25, tapi pada saat kami cek tanggal 28, batas akhir pembayaran ternyata ceknya kosong. Sebenarnya cek kosong itu ataupun apapun yang berkembang sekarang di berita, itu nanti saya akan laporkan dulu. Saya akan laporannya siapa apa dan yang mengarahkan, siapa memerintahkan siapa, itu nanti akan saya laporan. Saya nggak bisa ngomong sekarang mengenai cek. Kecurigaan itu begitu H-3 di cancel, terus nggak jadi pakai kita ya kan, dia mencari IO lain kan untuk mengerjakan. Nah itu kita mikir di situ, ini kayaknya bohong deh, orangnya nggak ada duit deh. Beliau YS, kita udah kenal, beliau juga public figure, mana mungkin sih gitu tidak membayar gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah, oke, nggak DP, nggak apa-apa, hanya kita nyanyi. Udah nyanyi ternyata harusnya sebelum nyanyi nih, harusnya sebelum 3 jam nyanyi itu udah pelunasan. Cuman kenyataannya belum juga. Tidak ada 1 rupiah pun, 1 peser pun nggak ada. Akibat terjerat laporan penipuan ini, Yadi yang sebelumnya mengalami sakit-sakitan kondisinya makin memprihatinkan. Apalagi anak dan istri serta keluarga ikut kena imbas akibat pemberitaan miring ini. Lantas benarkah sudah ada upaya dari kubu Yadi dan Gus Anom untuk membayar vendor? Nama saya sudah seperti ini gitu kan, yang saya jaga dari awal sampai akhirnya seperti ini. Dari nol saya mengawali karir saya, wajib saya pertahankan keluarga saya, anak-anak saya kasihan loh, berapa hari nggak sekolah. Nah, beliau memang sudah menjaminkan, tapi saya dengan lihat dulu tanggung jawabnya sampai mana sebagai pemilik PT. Kalau saya kan karyawan, saya karyawan yang ditunjuk jadi direktur, yang ditunjuk jadi menjawab. Yang tanggung jawab sudah mau tanggung jawab, jadi kamu udah tenang aja, saya yang tanggung jawab semuanya. Memang Gus Anom sendiri sudah berucap dia yang bertanggung jawab semuanya. Berarti ya silahkan selesaikan. Kalau memang ya Bang Yadi ini adalah bisa dibilang Karyawan lah. Ya karyawan atau dikambing hitamkan ya atau apalah itu sejenisnya, ya tolong selesaikan lah. Pihak vendor sendiri mengaku sebelum melaporkan sudah melayangkan surat somasi terhadap Gus Anom dan Yadi. Tapi surat somasi itu tak digubris, sehingga mereka akhirnya memutuskan melaporkan Yadi dan Gus Anom. Lantas benarkah mereka sudah menutup pintu damai? Atau masih membuka dengan syarat pihak Yadi dan Gus Anom menunaikan tunggakan pembayaran? Tolonglah fast respon. Respon dengan cepat. Nggak respon dengan cepat malam ini, saya tunggu.
kontak saya atau Mbak Amel untuk menyelesaikan kewajiban sejumlah 85 juta, maka kami akan pintu terbuka untuk berdamai. Segala kronologisnya dari awal sampai akhir nanti akan saya catatkan dulu di pemeriksaan. Saya nggak bisa bocorkan dulu ke wartawan, sebab ada hal-hal yang saya jaga, karena saya tidak mau menjatuhkan seseorang, itu siapa, tapi yang akan saya ungkap adalah kebenaran.